walking alone the streets. Liana berulang kali membolak-balikkan tubuh rampingnya di atas ranjang. Sekarang dengan posisi tubuh tertelungkup, yang mana kualitas tidur Liana sangat terusik oleh kegelisahan. Terlihat sedikit kedutan hitam di kelopak mata. Dirabanya telepon genggam yang terletak di nakas sebelah kanan tempat tidur. Jam digital layar telepon masih menunjukkan pukul 4:30. Tak berapa lama telinga Liana menangkap bunyi ketukan pintu, di mana bunyi ketukan sangat kencang dan berulang kali. Itu sangat memecah gendang telinga Liana. Siapa pagi-pagi begini mengetuk pintu sekuat ini? Pertanyaan batin Liana. Bergegas, Liana bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Tak lama kemudian berjalan menuju pintu keluar, menghampiri orang yang sedari tadi mengetuk pintu. Tempat tinggal Liana yang didesain menyatu dengan minimarket di bagian belakang bangunan tempat tinggal, sedangkan di bagian depan minimarket yang menghadap ke arah jalan raya. Pintu masuk rumah yang berada di sisi kanan bangunan sangat dekat dengan posisi kamar Liana, sehingga suara ketukan itu sangat mengusik Liana. Di depan pintu masuk telah berdiri dua orang lelaki. Salah seorang masih berusia muda, mengenakan jaket hitam dan kacamata hitam, sedangkan satunya lagi sudah berumuran parubaya. "Mana papamu?" ucap lelaki itu tanpa basa-basi dengan suara lantang. "Maaf Pak, kalau saya boleh tahu siapakah Anda?" tanya Liana berusaha ramah. Walaupun Liana telah membaca aura wajah kurang menyenangkan terpancar di wajah lelaki tua itu. Lagian Liana baru kali ini melihat orang itu, sama sekali tidak mengenalnya. "Hei gadis muda, engkau tidak perlu banyak basa-basi. Aku ada urusan dengan papamu. Katakan kepadanya, nanti dia akan tahu sendiri maksud kedatanganku," jelas pria tua itu. "Tapi maaf Pak, papa saya sedang beristirahat, ia kurang sehat," ucap Liana lagi. "Hahaha," lelaki itu tertawa sarkas. "Hei, gadis muda, perlu kau ketahui, normalnya manusia selalu begitu. Jika hutangnya ditagih, mencari beribu-ribu macam alasan. Pokoknya, aku tidak peduli. Apa perlu aku ke dalam memanggil secara paksa bapakmu?" bentak Pak tua itu lagi. Melangkahkan kakinya memasuki rumah tanpa membuka sepatu yang terpasang di kedua kakinya. Dengan cepat, Liana merangkul lengan lelaki tua tersebut, lalu berdiri di depan untuk menghalangi langkahnya. "Pak, tolong maafkan saya. Saya mohon jangan ganggu papa saya. Dia sedang sakit." Iba Liana berusaha membujuk hati baja lelaki tua tersebut. "Kalau saya boleh tahu, berapakah hutang papa saya kepadamu, Pak? Saya akan berusaha membayar secepatnya," ucap Liana berusaha meyakinkan lelaki itu. "Hahaha, hai gadis muda, kau pikir mudah mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Kau pikir aku akan percaya dengan omong kosongmu? Sudah berjalan 1 tahun, bapakmu tidak membayar hutangnya kepadaku. Jika dia tidak secepatnya melunasi, aku tidak akan segan-segan melaporkannya ke polisi," ancam lelaki tua itu lagi. Tanpa aba-aba, Liana menundukkan kepala
lalu bersimpuh di kaki lelaki tersebut. "Pak, tolong beri saya waktu lagi dan beri saya kesempatan. Saya akan melunasi secepatnya." Liana berusaha keras meyakinkan lelaki tersebut. "Baiklah, bulan depan aku akan menagih janjimu. Kau jangan coba-coba mempermainkanku. Aku tidak akan segan-segan menjerumuskan kau dan bapakmu ke penjara." Suara lelaki itu garang. Tak lama kedua lelaki itu berlalu, meninggalkan tempat tinggal Liana. Liana termenung lesu, duduk di sofa ruang tamu, memutar minda untuk mencari solusi permasalahan ini. Bersamaan hati yang meronta ingin menjerit sekuat tenaga, tetapi tidak berdaya. "Hidupku memang sudah ditakdirkan seperti ini, harus kulalui," keluh jiwa Liana lagi. "Bagaimana bisa? Aku hidup bersama papa, tidak mengetahui memiliki hutang sebanyak itu. Dengan rentenir lagi. Dasar kau Liana, anak tidak berguna, hanya menjadi beban papamu," bisik Liana menyalahkan diri. Liana menghentakkan kepala ke sisi sofa, bersamaan menyugar rambut dengan kedua tangannya. "Nes, kamu lagi di mana?" "Aku ingin bertemu denganmu," ucap Liana di telepon genggamnya. "Baik nah, aku masih di tempat kerja. Sebentar lagi aku pulang. Ntar aku samperin ke rumahmu ya," jawab Agnes di seberang. "Oke, aku tunggu," jawab Liana singkat. Panggilan terputus. Liana telah memutuskan untuk sementara waktu tidak membuka minimarket dulu. Setelah berpikir matang, Liana memutuskan menerima tawaran Agnes untuk bekerja di KBS Group yang ditawarkan 3 hari yang lalu. Hanya itu cara satu-satunya bagi Liana membantu membayar hutang piutang papanya. Telepon genggam Liana berdering. Bergegas Liana menjawab. "Nah, aku sudah di depan rumahmu," sahut Agnes di dalam panggilan. "Oh ya," Liana beranjak membuka pintu. Di halaman telah terparkir mobil pribadi berwarna silver. Terlihat Agnes membuka pintu mobil lalu turun, yang masih berpakaian formal. "Yuk masuk," Liana mempersilahkan Agnes masuk. "Mana papamu?" Bersamaan Agnes menyerahkan parsel buah ke Liana. "Hah, kamu repot-repot segala, seperti mau PDKT dengan calon mertua aja," canda Liana. "Tapi maaf Nes, aku tidak bisa mengabulkan harapanmu karena aku tidak memiliki saudara laki-laki," ucap Liana mengiringi ucapannya dengan senyum. Agnes yang mendengar candaan Liana ikut tertawa. "Kau bisa aja nah." Dalam canda tawa mereka, tak disadari Liana dan Agnes, Laksono telah berdiri tepat di depan pintu kamarnya yang tidak jauh dari ruang tamu. Liana bergegas menuntun papanya berjalan ke sofa ruang tamu. "Selamat sore, sehat Om?" sapa Agnes menyalami tangan keriput Laksono. "Iya nak," jawab Laksono tersenyum. "Sudah lama kita tidak ketemu Om. Dahulu sering kesini bersama-sama Liana," Agnes membuka cerita. Faktanya setelah Liana memasuki universitas yang berbeda dengan Agnes, mereka putus kontak karena Agnes kuliah di luar negeri, sedangkan Liana di Jakarta. "Maksud kedatang ke sini Om," ucapan Agnes terputus melihat Liana memberi bahasa isyarat bahwasanya tidak usah memberitahu masalah pekerjaan kepada papanya. "Maksud kedatangan ke sini ingin menjenguk Om. Liana bilang Om masuk rumah sakit," sambung Agnes berkelah, mengurungkan niat awalnya. "Iya nak, tapi udah baikan." "Syukurlah Om. Sebenarnya saya ingin mengajak Liana keluar Om, dan bermain ke tempat saya. Rindu rasanya setelah beberapa tahun tidak bertemu."
"Oh, silahkan," ucap Laksono memberikan izin kepada Agnes sambil tersenyum. "Wah, sepertinya sebentar lagi kamu akan menjadi calon nyonya bos ya, Nes. Lelaki seperti apa sih pacarmu? Konglomerat? Ataukah pejabat? Lihatlah isi apartemenmu, berisikan barang-barang berkelas semua. Punya mobil mewah sendiri lagi, tanpa meminta pada papi dan mamimu," canda Liana kepada Agnes. "Aku tidak meragukanmu masalah yang berhubungan dengan lelaki," pungkas Liana lagi. "Hah?" Agnes tertawa garing mendengarkan candaan sobatnya itu. "Baiklah, apa perlu aku mengajarkanmu ilmu bagaimana cara private dating?" sambung Agnes menggelitik. "Ya Agnes, masa sekolah dulu terkenal playgir, putus nyambung, sering putus dan nyambung lagi. Wajar jika Liana melontarkan candaan seperti itu. Namun lelakinya saja yang tidak benar, memanfaatkan keterbukaan, keluguan, kepolosan Agnes, serta memanfaatkan Agnes karena anak orang berada. Saat aku kuliah di semester 4, aku tidak pernah berpacaran lagi. Aku memutuskan menjomblo sampai sekarang ini. Dia meninggalkanku tanpa kabar berita," curhat Agnes sambil meneguk jus jeruk di gelas kaca. "Aku mencoba mencari tahu informasi tentang dirinya, tetapi nihil. Lelaki itu aneh, susah ditebak. Semakin kita kejar, dia akan menjauh. Jika dicuekin, malah mengemis-ngemis," keluh Agnes jutek. Refleks Liana terbahak. Dewi Cinta ternyata pernah mengalami kegagalan asmara, dan seorang playgirl ternyata juga bisa merasakan patah hati. Agnes yang mendengarkan sindiran Liana refleks menggenggam bantal di sofa, langsung memukulkan ke kepala Liana. Ruang tamu apartemen milik Agnes bergemuruh oleh ketawa ketiwi mereka berdua. "Ini hari pertama kau datang ke perusahaan, Liana. Kamu harus menciptakan suasana yang amazing. Kamu harus merubah penampilanmu," ceramah Agnes sambil mengeluarkan bermacam jenis pakaian dan tas branded dari dalam lemari. "Ih, ini orang kok bawel banget sih. Aku lebih nyaman dengan penampilan natural seperti ini," pekik Liana. Agnes tidak mengindahkan keluhan. Liana tetap memaksa Liana mengganti pakaiannya, serta membantu mendandani Liana dengan make up. Agnes tersenyum puas, mengacungkan kedua jempol setelah memandangi penampilan Liana dari kaki hingga ke rambut. "Aku seperti bermimpi. Temanku memiliki tubuh sempurna dan wajah seanggun ini. Jika aku pria, mungkin jatuh cinta padamu. Hanya lelaki bodoh yang tidak tertarik kepadamu," puji Agnes. "Kau terlalu berlebihan, Nes. Bilang saja kau memujiku agar mau berpenampilan seperti ini, kan?" Liana sewot. "Aku bicara apa adanya. Bukankah kau punya mata untuk melihat? Silahkan ke cermin itu. Amati dirimu agar mau percaya," ucap Agnes serius. Liana hanya tersipu malu. Sebenarnya ia mengakui penampilannya telah berubah 360 derajat. "Terima kasih ya, Nes. Tanpa dukungan dan pertolongan kamu, aku tidak akan bisa melakukan ini," ucap Liana. Agnes tersenyum haru, lalu memeluk tubuh sahabatnya itu. Mereka saling merangkul. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah Liana diterima bekerja di perusahaan KBS Group? Bagaimanakah kira-kira keadaannya jika seorang gadis bernama Liana bertemu dengan Pak Raja Penguasa Rio Raharja?